Selamat datang di video tentang algoritma garis. Saya IR, Ahmad Azhari Eskom MN, CDAS, dari Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan konsep dan algoritma menggambar garis dalam komputer grafis, serta mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Garis didefinisikan sebagai penghubung dua titik. Dalam grafis komputer berbasis piksel, muncul masalah dalam menentukan piksel mana yang harus digambar selanjutnya untuk membentuk garis yang mulus. Untuk menggambar garis yang baik, kita harus meminimalkan efek bergerigi atau aliasing. Garis juga harus memiliki ketebalan yang seragam dan prosesnya harus cepat. Grafik ini mengilustrasikan perbedaan antara aliasing, yaitu garis yang terlihat bergerigi, dan smooth atau garis yang mulus. Algoritma garis dimulai dari persamaan garis lurus, y equals mx plus b. Kita dapat menghitung gradient xm dan titik potong b-axis menggunakan koordinat titik awal, x1, y1, dan titik akhir, x2, y2. Dengan memisalkan delta y dan delta 10, kita bisa mendapatkan persamaan delta y equals m delta 10 dan delta 10 equals delta y per meter. Ini adalah dasar untuk menghitung titik-titik pada garis. Mari kita lihat contoh. Kita akan menghubungkan dua titik, A, 2, 2, dan B, 7, 5. Penyelesaiannya, kita hitung gradien M dan titik potong B. Gradiennya adalah 3/5 dan B adalah 4/5. Kita substitusikan nilai X dari 3 hingga 6 ke dalam persamaan garis untuk mencari nilai Y. Perhitungan ini memberikan nilai Y dengan pecahan. Setelah dibulatkan, nilai Y menentukan piksel yang akan digambar. Hasilnya ditunjukkan dengan titik-titik biru pada grid. Solusi ini lambat karena membutuhkan operasi perkalian M-hours dengan X-shade, serta pembulatan hasil Y. Solusi sebelumnya mencari nilai Y dari setiap X. Solusi lain adalah mencari nilai X dari setiap Y menggunakan rumus X equals Y aks B per meter. Namun, menggunakan solusi mencari X dari Y memberikan hasil yang terlihat kurang bagus, yang kita sebut efek Jagged. Untuk memilih metode yang tepat, kita gunakan slope. Jika slope garis berada di antara -1 dan 1, gunakan solusi mencari Y dari X. Di luar rentang tersebut, gunakan solusi mencari X dari Y. Slope atau kemiringan menentukan pendekatan garis. Jika nilai mutlak kurang dari 1, garis mendekati horizontal. Jika lebih dari 1, garis mendekati vertikal. Jika sama dengan 1, garis miring 45 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Algoritma ini merupakan algoritma scan konversi garis yang melakukan sampling pada garis di rentang delta 10 atau delta Y. Algoritma DDA dioptimalkan untuk mempercepat proses menggambar garis. Mari kita lihat contoh sebelumnya. Perhatikan contoh menggambar garis sebelumnya dengan koordinat yang diberikan. Pada algoritma DDA, koordinat XX naik satu demi satu, dan koordinat Y naik berdasarkan slope dari garis tersebut. Ketika slope berada pada nilai antara -1 dan 1, koordinat XX dinaikkan 1, dan Y dihitung dengan rumus YK plus 1 equals YK plus M. Bila slope di luar rentang nilai -1 hingga 1, koordinat Y dash dinaikkan 1, dan XX dihitung dengan rumus XK plus 1 equals XK plus 1 per meter. Nilai hasil perhitungan harus dibulatkan agar cocok dengan nilai piksel. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini, baik untuk slope yang kurang dari atau lebih dari 1. Kesimpulan algoritma DDA lebih cepat karena tidak ada operasi perkalian. Namun, ada masalah akumulasi error pada pembulatan, dan operasi floating point masih memakan waktu. Algoritma Bresenham merupakan algoritma yang sekarang digunakan di komputer grafis modern. Algoritma ini lebih baik dari DDA. Kelebihannya adalah ia merupakan incremental algorithm, menggunakan tipe data integer untuk menghindari operasi floating point, dan menggunakan fungsi keputusan untuk menentukan koordinat selanjutnya. Algoritma Bresenham hanya berlaku untuk kuadran 1 dan slope antara 0 hingga 1. Untuk kuadran lain atau slope yang berbeda, diperlukan modifikasi atau transformasi. Pada algoritma Bresenham, langkah penggambaran garis dapat dijelaskan melalui beberapa persamaan. Piksel selanjutnya ditentukan berdasarkan jaraknya yang terdekat dengan garis ideal. Ini adalah langkah-langkah dalam algoritma Bresenham, dimulai dari menentukan nilai konstanta dan parameter awal, hingga perulangan untuk penentuan piksel berikutnya. Kita akan membahas contoh implementasi algoritma Bresenham dengan titik awal 2,
2 dan titik akhir. 7, 5.